Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang analisis pengaruh kandungan informasi akuntansi terhadap kinerja perusahaan. Yang pertama ada informasi akuntansi. Informasi akuntansi adalah informasi kuantitatif tentang entitas ekonomi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan ekonomi dalam menentukan pilihan-pilihan di antara alternatif-alternatif tindakan. Laporan keuangan adalah salah satu informasi penting dan dapat dipercaya oleh pihak internal maupun eksternal perusahaan, karena laporan keuangan adalah informasi mengenai perkembangan perusahaan untuk periode tertentu. Selanjutnya ada laporan keuangan. Menurut Mas'ud dan Sreengga 2012 mengatakan bahwa laporan keuangan merupakan hasil dari suatu aktivitas yang bersifat teknis berdasar pada metode dan prosedur-prosedur yang memerlukan penjelasan-penjelasan agar tujuan atau maksud untuk menyediakan informasi yang bermanfaat dapat dicapai. Selanjutnya adalah karakteristik laporan keuangan. Yang pertama harus dapat dipahami. Yang kedua, laporan keuangan itu harus relevan. Yang ketiga, laporan keuangan itu harus bisa diandalkan. Yang keempat, laporan keuangan itu harus bisa dibandingkan. Tujuan laporan keuangan sendiri menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 1 tahun 2015 adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Selanjutnya, unsur-unsur laporan keuangan ada aset, kewajiban, ekuitas investasi oleh pemilik, distribusi kepada pemilik, laba komprehensif, pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian. Selanjutnya adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan yang menyajikan informasi pengeluaran, pendapatan, serta laba atau rugi yang dihasilkan perusahaan selama periode tertentu. Laporan laba rugi ini memperlihatkan kinerja keuangan dari suatu perusahaan. Selain itu, laporan ini juga fungsinya sebagai alat memonitor kemajuan dan kekurangan keuangan perusahaan. Selanjutnya adalah metode penyusunan laporan laba rugi. Yang pertama ada single step. Pada format laporan laba rugi, single step semua pendapatan dan keuntungan perusahaan serta yang termasuk ke dalam kegiatan operasi ditempatkan di awal laporan laba rugi. Kemudian diikuti dengan beban dan kerugian yang termasuk dalam kategori operasi. Nantinya selisih antara total pendapatan dengan keuntungan dan total beban serta kerugian menghasilkan laba operasi. Yang kedua adalah metode multiple step. Dalam laporan laba rugi, multiple step ini susunannya memisahkan antara transaksi operasi dengan non-operasi, serta membandingkan biaya dan beban dengan pendapatan yang berkaitan. Saat laba operasional terungkap, maka dapat terlihat perbedaan antara aktivitas biasa dan aktivitas tidak biasa atau incidental. Selanjutnya adalah laporan ekuitas pemilik. Laporan perubahan ekuitas atau Statement of Change in Equity adalah bagian laporan keuangan yang melaporkan perubahan dalam investasi pemilik dalam bisnis dari waktu ke waktu. Kadang-kadang laporan ini disebut dengan laporan perubahan ekuitas pemilik atau laporan perubahan ekuitas pemegang saham. Laporan perubahan ekuitas disusun untuk menyajikan setiap komponen ekuitas, saldo awal, setiap kenaikan selama periode tersebut, setiap penurunan selama periode tersebut, dan saldo akhir. Selanjutnya ada neraca. Laporan posisi keuangan atau balance sheet atau statement of financial position atau yang biasa dikenal sebagai neraca adalah suatu bagian dari laporan keuangan atau perusahaan atau entitas bisnis yang dihasilkan dalam suatu periode akuntansi di mana menunjukkan posisi atas keuangan perusahaan tersebut pada akhir periode akuntansi tersebut yang bisa menjadi dasar dalam menghasilkan keputusan bisnis. Selanjutnya ada
Dalam penyajian laporan keuangan, neraca memiliki dua bentuk. Yang pertama ada bentuk skontrol atau rekening. Laporan neraca dengan bentuk skontrol menyajikan rekening dalam dua sisi atau menyamping. Pada sisi sebelah kanan adalah komponen pasifa berisikan modal dan kewajiban, sedangkan pada sisi sebelah kiri adalah aktiva, yaitu semua akun dengan klasifikasi aktiva. Terus ada bentuk stafel atau laporan. Neraca bentuk stafel dibuat secara berurutan melalui dari aktiva, pasiva, dan modal. Bentuk stafel memiliki bentuk memanjang yang cocok digunakan untuk perusahaan dengan akun yang banyak. Selanjutnya adalah laporan arus kas. Laporan keuangan arus kas atau cash flow statement memiliki pengertian sebagai laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas suatu perusahaan selama suatu periode. Hal yang biasa disajikan atau digambarkan dalam laporan keuangan arus kas atau cash flow statement meliputi jumlah kas yang diterima, seperti pendapatan tunai dan investasi tunai dari pemilik serta jumlah kas yang dikeluarkan perusahaan, seperti beban-beban yang harus dikeluarkan, pembayaran utang, dan pengambilan privat. Metode penyusunan arus kas ada dua, yaitu metode tidak langsung dan metode langsung. Metode tidak langsung adalah dengan cara membuat laporan arus kas disusun dengan 3 elemen. Pertama yaitu elemen kas dari kegiatan usaha yang diletakkan paling atas, setelah itu elemen arus kas yang berasal dari kegiatan investasi, dan setelahnya adalah arus kas dari kegiatan pendanaan. Selanjutnya metode langsung. Penyusunan laporan arus kas dilakukan berdasarkan pada buku kas atau bank. Untuk menggunakan metode ini, Anda harus melaporkan kelompok-kelompok penerimaan dan pengeluaran kas dari kegiatan operasional perusahaan. Setelah itu dilanjut dengan kegiatan investasi dan pembiayaan. Analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan adalah suatu proses penelitian laporan keuangan beserta unsur-unsurnya yang bertujuan untuk mengevaluasi dan memprediksi kondisi keuangan perusahaan atau badan usaha, dan juga mengevaluasi hasil-hasil yang telah dicapai perusahaan atau badan usaha pada masa lalu dan sekarang. Terus ada dua jenis analisis laporan keuangan yang paling umum digunakan, yaitu analisis horizontal dan vertikal dan analisis rasio. Analisis horizontal terdiri dari pembandingan data keuangan tahun terakhir dengan data keuangan di tahun-tahun lainnya. Jenis analisis laporan keuangan ini juga dikenal sebagai analisis tren dan sering dinyatakan dalam istilah moneter atau mata uang dan presentase. Yang kedua, analisis rasio dapat digunakan untuk mewakili hubungan antara berbagai angka pada neraca, laba dan rugi, atau catatan akuntansi lainnya yang dibuat oleh akuntan. Pada analisis laporan berdasarkan rasio dapat dibandingkan antara dua kuantitas rasio. Rasio selalu mewakili satu angka yang berkaitan dengan angka lainnya. Contoh rasio yang paling umum digunakan diantaranya adalah rasio profitabilitas, rasio likuiditas, rasio efisiensi, dan rasio solvabilitas. Selanjutnya, analisis jurnal-jurnal penelitian sebelumnya. Karena ini judulnya analisis pengaruh informasi akuntansi terhadap kinerja perusahaan, maka di sini ada 5 jurnal-jurnal yang telah dilakukan dan diteliti sebelumnya dan mendapatkan hasil yang berkaitan tentang pengaruh informasi akuntansi kepada kinerja perusahaan. Yang pertama ada Muhammad Rozi Al-Fatah tahun 2016 dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan atau Studi pada Perusahaan Telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2006-2011. Penelitian yang dilakukan berdasarkan 10 perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek ini menyatakan 1. Penelitian rasio likuiditas dapat menunjukkan kesuksesan perusahaan dalam mengelola kegiatan operasional perusahaannya. 2. Faktor dari variabel fundamental perusahaan terutama dari segi keuntungan operasional perusahaan, keuntungan dan profitabilitas perusahaan dapat menggambarkan kinerja perusahaan dan resiko yang dihadapi perusahaan. Yang kedua ada Rahman Mubarak dan Fadaratnya Dewi
Jurnal tahun 2010 berjudul Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan dengan metode Economic Value Added atau EVA, studi kasus perusahaan otomotif yang go publik. Penelitian yang dilakukan berdasarkan 2 perusahaan otomotif yang terpilih dalam Indeks Kompak 100 periode 2007 dan 2008 menyatakan berdasarkan metode EVA atau Economic Value Added, kinerja keuangan perusahaan dapat meningkat apabila biaya modal negatif. Selanjutnya, Adat Muli Peranginangin dan Irfan Malau tahun 2019 dengan jurnal yang berjudul Analisis Laporan Keuangan Terhadap Kinerja Perusahaan pada PT Tempo Intimedia Terbuka menyatakan aset dan hutang terhadap modal yang mengalami penurunan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan yang tidak baik. Wilna Veronica Rabusia, Rese Runtuh, dan 18 dengan jurnal yang berjudul Analisis Laporan Keuangan dalam Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan pada Bank Perkreditan Rakyat atau BPR, Dana Raya Manado menyatakan peningkatan laba perusahaan dapat memberi pengaruh baik terhadap fluktuasi yang dialami perusahaan, namun tetap keempat jurnal di atas yaitu Muhammad Rozi Alfat tahun 2016, Wilna Veronica Rabuisa, Rese Runtuh, Hence Wakas tahun 2018, Asnedra dan Rizky Eka Putra tahun 2020 menggunakan pendekatan rasio keuangan sebagai media untuk menganalisa. Pendekatan rasio keuangan biasanya dipilih oleh akuntan pada akhir periode perusahaan dalam 1 tahun. Para akuntan memilih metode ini karena memiliki manfaat untuk melihat kinerja perusahaan dalam 1 periode. Bahan evaluasi sumber daya perusahaan seperti supplier, peralatan, proses produksi, dan bahkan karyawan itu sendiri sebagai acuan investor untuk memilih perusahaan sebagai bahan pertimbangan kreditur, menilai efektivitas strategi perusahaan dalam membangun keunggulan kompetitif. Analisis kekuatan internal dan kemampuan daya saing perusahaan dengan kompetitor sebagai bahan referensi audit internal perusahaan, baik dari sektor keuangan, operasional, atau sektor lain. Menentukan nilai kewajaran keuntungan yang diperoleh perusahaan. Di sisi lain, Rahmat Mubarok dan Farida Ratna Dewi tahun 2010 menggunakan Economic Value Added atau EVA untuk mengukur kinerja berdasarkan nilai value. Hasil yang didapat adalah kinerja keuangan perusahaan dapat meningkat apabila biaya modal negatif. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pemahaman dari kelima jurnal tersebut, dapat disimpulkan bahwa kandungan informasi sangat diperlukan oleh para pengguna laporan keuangan, baik secara internal maupun eksternal. Informasi akuntansi sangat membantu para pemilik perusahaan untuk mengambil keputusan, apakah ia akan tetap menanamkan modalnya, menambah modal, mengurangi, atau justru menarik modal yang telah ditanamkan dalam perusahaan. Adapun untuk para calon pemilik perusahaan akan menggunakan informasi akuntansi sebagai tolak ukur tingkat keuntungan yang akan diterima bila ia membeli saham perusahaan tertentu. Ya, mungkin sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.